Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati dan yang di samping saya ini Firdatul Aini. Untuk anggota yang satunya Ahmad Fajar Widiangga yang kebetulan dia tidak bisa ikut serta dalam pembuatan video ini dikarenakan ada kendala yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Suhaidi yang telah memberikan kesempatan kita untuk dapat mengerjakan tugas dari Bapak Suhaidi. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan dari makalah kita yang berjudul resensi. Nah, untuk yang pertama kita di sini akan membahas mengenai pengertian resensi. Apa sih resensi itu? Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Jadi intinya, resensi itu adalah sebuah karya tulis yang berisi ulasan yang membahas tentang baik buruknya atau keunggulan dan kelemahannya sebuah buku atau karya seni dan lain sebagainya. Terusnya di sini ada jenis dan tujuan resensi. Pertama, jenis-jenis resensi. Yang pertama ini resensi informatif. Sesuai dengan namanya yang mengandung informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku, biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar. Ini inti atau pokok dari sebuah karya. Kemudian resensi deskriptif. Resensi deskriptif ini merupakan jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku. Biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. Untuk yang terakhir, resensi kritis. Resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Untuk bagian yang kedua yaitu tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama yaitu membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Yang ketiga, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang keempat, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya yang dibuat. Kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Yang terakhir, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Seterusnya yaitu ada unsur dan struktur resensi. Unsur resensi di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu judul resensi. Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah resensi yaitu adalah judul, yang dimana judul yang menarik dan menjiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Judul tidak perlu dibuat terlebih dahulu, kamu masih bisa membuatnya saat tulisan resensi sudah selesai. Yang kedua yaitu data buku atau karya. Data buku atau karya di sini mencantumkan data buku.
baik itu seperti judul buku, pengarang, terus tahun terbit beserta cetakannya. Di sini juga kita dapat memberi harga. Misalnya judul buku Ayat-ayat Cinta, atau judul novel Ayat-ayat Cinta, pengarangnya, terus penerbitnya kapan, tahun terbitnya di sini tahun terbitnya, terus beserta cetakannya, serta harga buku misalnya 80 atau 90-an. Terus yang ketiga di sini isi resensi. Nah, di sini masuk pada inti. Unsur resensi yang ketiga yaitu adalah isi. Kamu tentunya harus menulis isi resensi buku atau film yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Jadi, di sini untuk isi resensi antara keunggulan dan kelemahan ini satu cakupan. Kemudian yang keempat, di sini penutup resensi. Unsur resensi yang keempat adalah penutup resensi. Ya, umumnya pada bagian penutup ini terdapat alasan mengapa buku tersebut tertulis atau ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Kemudian struktur resensi. Nah, selain mengenali pengertian resensi dan unsur-unsurnya, kita juga perlu mengenali strukturnya. Untuk struktur resensi yang pertama yaitu ada identitas. Identitas di sini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Yang kedua, orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama. Di paragraf pertama isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Untuk yang ketiga di sini sinopsis. Sinopsis di sini yaitu sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku yang diulasnya. Kemudian yang keempat, analisis. Analisis di sini paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Yang terakhir, evaluasi. Sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan manfaat resensi. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh saudari Firdatul Aini. Untuknya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat resensi. Yang pertama yaitu fungsi resensi. Apa saja dalam fungsi resensi? Yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Istilahnya yaitu mempromosikan buku. Yang selanjutnya yaitu fungsi komersial. Jika memang sebuah buku atau karya yang memang memiliki kualitas yang bagus atau dapat memenuhi kebutuhan orang yang membaca atau menontonnya, maka resensi dapat juga berfungsi sebagai mempromosikan ke masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi akademik, yaitu berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang dipaparkan dalam resensi juga bisa berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu manfaat resensi. Manfaat resensi ini adalah penjelasan yang terakhir. Yang pertama yaitu bahan pertimbangan. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua yaitu mendapat imbalan.
mendapat imbalan yaitu mendapat imbalan serta buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau majalah. Yang selanjutnya yaitu sarana promosi. Buku yang diresensi adalah buku baru sehingga resensi menjadi media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas. Makin sering menulis maka makin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas penulis. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.